Dan ini ada kaitannya dengan sejarah lahirnya Panitia 9. Oke, yang pertama itu adalah soalnya yang pertama kita baca aja bareng-barengnya. Panitia kecil diketahui oleh bla bla bla. A. Insinyur Soekarno, B. A. Marami, C. A. Subarjo, D. Supomo, dan E. Muhammad Hatta. Kemudian nomor 2, Panitia 9 menetapkan hasil sidangnya pada tanggal A. 1 Juni 1945, B. 22 Juni 1945, C. 7 Agustus 1945, D. 17 Agustus 1945, dan E. 18 Agustus 1945. And then number 3, tugas utama Panitia 9 adalah A. menuntaskan berbagai masukan tentang dasar negara, B. menyusun naskah proklamasi, C. menyusun strategi perang, D. memilih presiden dan wakil presiden, dan E. mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Number 4-nya, yang memprakarsai di bawahnya sila pertama Piagam Jakarta adalah bla bla bla. A. Insinyur Soekarno, B. Ahmad Subarjo, C. Muhammad Hatta, D. Muhammad Yamin, dan E. A. Maramis. Dan terakhir, soal yang terakhir yang kelima adalah berikut yang bukan merupakan anggota Panitia 9. Nah, yang kayak gini nih yang sulit diingat nih. A. Agus Salim, apalagi yang bukan yang ditanyakan ya. B. Mr. Ahmad Subarjo, C. Kiai Abdul Wahid Hasim, D. Muhammad Yamin, dan E. Mr. Supomo. Oke, tentunya kawan-kawan untuk menyaksikan soal yang tadi sudah kita baca bareng-bareng, kita harus menguasai dulu mengenai sejarah lahirnya Panitia 9 gitu ya. Oke, baik, untuk mempersiapkan waktu kita langsung aja ke dieksekusi soalnya ya. Pertama kita langsung ini dulu ya mengenai sejarah lahirnya Panitia 9. Oke. Jadi tema kita kali ini adalah sejarah lahirnya Panitia 9. Oke. Disebut Panitia 9 ya karena ada 9 orang gitu. Ketua dan anggotanya, ketua 1 orang, anggotanya 8 orang, jadi 9 orang gitu. Nah, nama lain Panitia 9 itu adalah panitia kecil. Jadi nanti kawan-kawan jangan bingung, jangan heran. Apa sih panitia kecil teh? Nah, sama itu Panitia 9 gitu. Dulu juga sebelum saya tahu itu dikira Panitia 9 dan Panitia kecil itu beda. Padahal itu sama. Nah, Panitia kecil itu nama lain dari Panitia 9. Yang terkenalnya populernya itu Panitia 9. Begitu ya. Kita berangkat dari sidang kedua dulu. Sidang kedua BPUPKI itu kan tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Ya, di mana sidangnya itu membahas tentang rancangan undang-undang dasar 1945 dan apalagi dan yang berhubungan dengan kemerdekaan Republik Indonesia gitu. Dimana sidang ini diketuai oleh Muhammad Hatta. Ketuanya Muhammad Hatta. Sidang ini kalau BPUPKI-nya sendiri itu diketuai oleh Dr. K.R.T. Warjiman ya. Muhammad Hatta ini diketuainya. Oke. Nih. Nah, karena pada sidang ke-1 BPUPKI itu masih ingat tanggal berapa? Dimulai tanggal 29 kan sampai 1 Juni. Nah, mereka itu belum diketemukan. Nah, pada sidang ini maksudnya gitu belum diketemukan kata sepakat. Belum sepakat. Jadi belum diketemukan kata sepakat tentang dasar negara, dasar negara. Maka dibentuklah Panitia 9 gitu. Maka dibentuklah Panitia 9. Oke, nih pada tanggal 1 Juni 1945 bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila gitu. Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui juga sebagai wawasan tambahan, nggak apa-apa ya ditulis di sini, bahwa BPUPKI ini beroperasi kurang lebih 159 hari. Dia dimulai dari bentuknya itu kan 1 Maret, kalau di sini tulis 0103 tahun 1945 Maret sampai dengan 7 Agustus 1945. Dihitung aja kalau nggak percaya ya. Dihitung 78 1945 dikurangi 01 03 1945. Itu kurang lebih 159 hari beroperasinya. Karena pada tanggal 7 Agustusnya BPUPKI dibubarkan gitu dan dibentuklah nanti anggota persiapan atau panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang dikenal dengan PPKI, dan insya Allah akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Nah ini ya, jadi ternyata Panitia 9 itu dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, ketuanya yang diketahui oleh ketuanya adalah Insinyur Soekarno. Lalu adapun anggotanya ada 8 berarti. Wakilnya 1 orang Muhammad Hatta ya, dan ketuanya 1, jadi 9 semua totalnya. Itulah kenapa disebut dengan Panitia 9 karena terdiri dari 9 orang. Anggota Panitia 9 kita singkat P9 gitu ya. 1 siapa? 1 itu adalah Muhammad Hatta. Yang kedua
itu adalah Muhammad Yamin. Yamin. Muhammad Hatta ini sebagai wakilnya juga ya. Kemudian yang ketiga AA Maramis. AA Maramis. Kemudian yang keempat 1 2 3 4 itu adalah Subarjo Ahmad Subarjo. A Subarjo ya. Subarjo. Kemudian yang kelima itu Kahar Mudakir. Kahar Mudakir. Kalau mau nama lengkapnya boleh ditulis di sini ya. Kiai Haji Kahar Mudakir itu kalau nggak salah. Sorry bukan ya. Abdul Kahar. Abdoel Kahar. Mujakir nama lengkapnya itu. Kemudian berikutnya ada Kahar Mudakir sudah. Haji Agus Salim. Agoes Salim. Oke. Dan berikutnya ada Kiai Haji Wahid Hasim. Itu ada berapa tuh? 1 2 3 4 5 6 7. Siapa lagi ya? Mana? Ulangi. Muhammad Hatta, Muhammad Yamin 2, Maharamis 3, Subarjo 4, Muhammad Jakir 5, Agus Salim 6, Wahid Hasim 1. Jadi siapa lagi tuh yang kurangnya? Hatta, Muhammad Yamin, Marami sudah ya, Subarjo, Kahar, Salim, Agus Salim, Wahid Hasim udah ya semua ya. Jadi total ada Muhammad Hatta 1, ulangi kok jadi gitu ya. Muhammad Hatta sudah, Muhammad Yamin 2 kan, Maramis 3, Subarjo 4, Kahar Mujakir 5, Agus Salim 6, Wahid Hasim 7. Siapa lagi nih? Wahid Hasim, Agus Salim sudah, Abdul Kahar Mujakir ya. Oh, Abi Kusno, Abi Kusno. Di sini nih Abi Kusno saya bisa ditulis di sini, tapi kalau saya lebih enak di sini. Kenapa? Karena nanti ada trik-trik untuk kita mengingatnya. Kan tadi juga lupa barusan ya. Lupa tuh ada triknya. Di sini nih. Nah, Abi Kusno di sini sebelum A Maramis. Sesudah A Maramis berarti di sini sebelum Subarjo. Abi Kusno, Abi Kuisno. Nah kawan-kawan, kalau kita mengingat dengan cara seperti ini kan susah ya. Nah, belum lagi kayak kita juga contohnya barusan sulit, susah, ketinggalan kan satu orang siapa lagi nyari-nyari lagi lupa gitu kan. Apalagi kalau pada saat dihadapkan dengan tes berhubungan berkaitan dengan waktu, maka nanti kemungkinan kita grogi juga, jadi lupa, nanti semua yang ada jadi hilang gitu. Maka untuk mudah cepat mengingatnya, kawan-kawan cukup mengingat sebuah kata, nih depas lagi, depas panggilah hadir. Depasnya apa? Cukup kawan-kawan ingat sebuah kalimat, ini hayam abi itu ya. Hayam abi suka salim salam, Pak gitu, Pak kasih wa gitu ya. Hayam abi suka salim kasih wa gitu maksudnya. Hayam abi suka salim wa maksudnya gimana? Hatta gitu maksudnya. Ya Yamin gitu. Oh berarti yang kedua Yamin. Maramis jangan pakai w, bahaya nanti ya. Maramis gitu ya. Abi Kusno berarti Abi Kuisno. Subarjo, awas bukan Soekarno. Kalau Soekarno ketuanya. Subarjo. Kahar Mujakir tadi kan Mujakir. Kahar Mujakir. Salim Agus Salim dan Wahid Hasim. Itu kan enak ya. Hayam abi suka salim artinya Hatta Yamin Maramis Abi Kusno, Salim, Agus Salim, Wahid Hasim. Begitu kawan-kawan. Jadi depasnya Hayam Abi suka Salim. Nah, begitu ya. Oke. Ansen, Iji, seri, mantap. Kalau mantap lanjut. Nah, berikutnya ya. Di sini tambahan lagi. Oke, di sini. Nah, kemudian setelah itu nih pada tanggal 22 Juni 1945 panitia 9 ini mengadakan rapat di kediamannya Soekarno, di kediaman kamu tulis boleh, di kediaman Insinyur Soekarno. Kemudian oh ya lupa dari satu lagi lupa ketinggalan tuh Pak ya, jangan sampai lupa nih ini penting juga. Kenapa? Apanya yang lupa? Nah tadi tugas utama panitia 9, tugas utama panitia 9 apa? Nah, tugas utamanya tuh panitia 9 itu adalah bahwa dia bertugas untuk menuntaskan berbagai masukan. Nah, karena sidang pertama tadi belum mencapai kata sepakat, yaitu ya. Jadi tujuannya
adalah untuk menuntaskan berbagai masukan tentang dasar negara, tentang masukan dasar negara. Begitu, ini tugas utamanya gitu ya, jangan sampai lupa. Kemudian lanjut lagi ya. Nah, dari hasil sidang tanggal 22 Juni 1945 ini ditetapkan gitu sebuah rumusan dasar negara. Jadi ditetapkan rumusan hukum dasar negara, rumusan hukum dasar, serta rumusan negara, yang kemudian rumusan dasar yang dihasilkan oleh panitia 9 ini selanjutnya dinamai Piagam Jakarta. Lalu dinamai rumusan dasar yang dihasilkan oleh panitia 9 ini dinamai Piagam Jakarta. Oleh siapa? Oleh Muhammad Yamin ya. Jadi Muhammad Yamin ya. Nah, namun dalam keadaannya nih Piagam Jakarta yang selanjutnya kita kena jadi Pancasila sekarang ini. Jadi sebelum jadi Pancasila itu, ini kan disahkan Pancasila itu tanggal 18 Agustus 1945. Sebelumnya itu masih berbentuk Piagam Jakarta. Nih sebelumnya dari Piagam Rumusan Dasar Negara yaitu Piagam Jakarta yang kedua nih. Ini tanggal 22 Juni 1945. Dan pada asal mulanya dari lahirnya Pancasila, jangan lupa itu tanggal 1 Juni 1945. Ini masih rumusan dasar negara, masih rumusan tanggal 22 Juni juga yang disebut dengan Piagam Jakarta. Malahan ya tanggal 22 Juni ini sila pertamanya itu sebelumnya berbunyi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini sebelumnya berbunyi seperti ini. Sila pertama yang ada di Piagam Jakarta itu adalah ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Karena atas dasar persatuan dan kesatuan dan demi utuhnya NKRI, maka nih sila pertama yang asalnya ini ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diubah menjadi sila pertama yang kita kenal sekarang ini, yaitu ketuhanan yang Maha Esa saja gitu nih, atas dasar persatuan dan keutuhan NKRI begitu. Nah, orang yang memprakarsai diubahnya sila pertama ini itu adalah Muhammad Hatta. Muhammad Hatta adalah orang yang pertama kali memprakarsai diubahnya sila pertama di Piagam Jakarta ini. Begitu kawan-kawan pada kenyataannya gitu ya. Oke kawan-kawan, barangkali itu saja dulu, cukup ya untuk panitia 9 sudah selesai. Nih tinggal kita berarti jawab soalnya ya, tapi jangan lupa tadi depasnya juga ya. Nanti jawab soalnya balik lagi, berarti kita jawab kalau sudah tahu ya. Panitia 9 menetapkan hasil sidangnya pada tanggal ya tadi 22 Juni, yaitu berbentuk Piagam Jakarta. Piagam Jakarta yang sila pertamanya masih mengalami perubahan, yaitu kemudian diubah atas dasar usulan dari Muhammad Hatta kan. Muhammad Hatta atas dasar nama kepersatuan dan kesatuan serta utuhnya NKRI gitu maksudnya ya. 22 Juni selesai. Tugas utama panitia 9 adalah tadi kan, karena awal mulanya sidang pertama BPUPKI itu kan tidak ada kata sepakat, dibentuklah panitia 9. Tugasnya untuk apa? Menuntaskan berbagai masukan tentang dasar negara. Yang begitu kawan-kawan ya. Yang 4, yang memprakarsai diubahnya sila pertama Piagam Jakarta tadi kan sudah ya, Muhammad Hatta gitu kan ya. Karena Piagam Jakarta tadi untuk dasar persatuan dan kesatuan diubahlah atas dasar usulan Muhammad Hatta. Next, yang terakhir, berikut yang bukan merupakan anggota panitia 9 adalah bla bla bla. Tadi ya, kalau soalnya seperti ini kan kita bingung ya kalau kita menghafal satu persatu gitu kan. Tadi cukup depasnya, ingat depas hadirlah. Kecuali Soekarno ya yang sebagai ketua. Nih lihat depasnya satu, apa? Hayam, ingat kepada sebuah kalimat hayam abdi, suka salim, suka salam. Wah, gitu ya maksudnya. Maksudnya gimana? Hayam berarti Hatta, Muhammad Hatta gitu, Hatta. Yamin berarti min, Yamin. Maramis berarti Maramis. Abi Kusno berarti Kusno. Subarjo berarti gitu kan. Kahar kan gitu. Enaknya kalau dibunyi Salim, Agus Salim. Wahid gitu ya, Wahid, Hasim. Tinggal kita cek di sini. Salim ada kan, suka Salim.
Subarjo suka nih. Wa-nya kan ini ya. Sa-nya Salim ada, su-nya suka, wahidnya wa gitu kan. Jaminnya jamnya ada. Oh berarti yang nggak ada yang ini, berarti Supomo itu harusnya Subarjo. Oh berarti kalau begitu jawaban yang paling tepat yang bukan, ini karena yang bukan berarti yang begitu kawan-kawan. Understand? Iji steady man.